Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir ini, yang menyimak menjadi hamba yang Engkau jamu di Baitullah-Mu ya Allah. Jadikan haji hajah yang mabrur mabrurah. Ya Allah, jadikan yang hadir ini benar-benar menjadi ahlul ma'rifah padamu ya Allah, ahlul yakin kepadamu, ahlul ibadah, jadikan ahlul istiqomah. Ya Allah, berikan nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah, rezeki yang halal barokah, berikan pendamping terbaik bagi yang menantikannya ya Allah. Karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, jauhkan dari bala wal fitnah, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi, berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah ya Fatah, berikan kemudahan yang dihimpit kesulitan ya Allah. Jadikan jamaah ini jamaah penuh barokah, jamaah yang Engkau jauhkan dari fitnah bala wal musibah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Jadikan hafiz dan hafizah ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa kabar hadirin? Mudah-mudahan saudara kita di Rohingya oleh Allah yang maha menyaksikan dilindungi, yang wafat jadi syuhada, yang menderita sakitnya dihilangkan oleh Allah, digantikan dengan keteguhan iman, keyakinan akan pahala dan surga. Dan semoga Allah menjauhkan dari segala kejahatan dan kezoliman. Allah maha menyaksikan, Allah maha kuasa atas segala-galanya, dan Allah tidak akan merugikan orang-orang yang beriman. Kerugian hanyalah bagi orang-orang yang zolim. Hadirin sekalian, mohon maaf saya baru datang dari Tanah Suci. Alhamdulillah sendirian, maksudnya rombongan masih di sana. Kita ada 3 rombongan, satu rombongan KBIH Bandung 170 orang, KBIH Jakarta 107, dan rombongan MK Travel 3 bis. Semuanya belum pulang. Yang pulang yang satu ini karena ngejar acara ini. Alhamdulillah, walaupun macet berat di jalan, tetap bisa pada waktunya, karena naik mobil polisi syariatnya ya. Alhamdulillah, Allah yang menggerakkan. Terima kasih. Jadi selama haji tahun ini alhamdulillah diberi nikmat panas. Kadang bisa sampai 46 derajat, panas 46 tuh ya. Contohnya begini, dari Madinah ke Mekah naik bis, kemarin tuh 9 jam, hampir minum habis 6 botol, 7 botol sepanjang jalan, dan tidak ke toilet itu, karena menguap airnya. Jadi minum walaupun banyak, jarang ke toilet. Kenapa? Entah gimana, kesedot saja. Juga kalau nyuci pakaian enak sekali ya, tidak usah pakai pengering, tinggal dipakai saja, keluar beberapa waktu dan mules saja kita nyadang. Alhamdulillah tahun ini sangat tertib, izin Allah. Banyak perubahan di Tanah Suci, terutama pelayanan. Jadi para askar itu sekarang menjadi sangat ramah dan membawa botol-botol, sehingga jamaah itu disemprot pakai air supaya tidak terlalu panas. Juga pelayanan menjadi sangat dimudahkan. Di Mina aman, rapih. AA bagian nemanin kafilah jalan kaki, sehari itu bisa 13 kilo. Pokoknya pulang Arafah sampai kembali ke tenda itu 23 kilometer. Alhamdulillah. Kadang sehari bisa 22 kilometer jalan terus itu hadirin. Alhamdulillah kalau diberikan kekuatan. Nah, jadi apa hikmahnya ya? Ini cerita saja. Harusnya bagaimana haji itu berubah. Satu, bahwa ternyata di dunia ini ada satu ibadah yang tidak ada tandingannya, yaitu ibadah haji.
sekitar 5 sampai 6 juta orang bisa berkumpul. Dan dari penjuru negeri masing-masing modal, dan bayangkan evakuasinya itu bilangan hari. Seperti dari Mina, dari Mekah ke Mina, jutaan orang sekaligus. Dari Mina ke Arafah. Di Arafah itu wukuf dari duhur sampai maghrib. Maghrib sudah evakuasi lagi ke Muzdalifah. Itu memindahkan jutaan orang itu tidak mudah, hadir. Belum, maaf ya, akomodasinya, toiletnya, kan setiap orang punya keperluan makan, mengeluarkan, Masya Allah. Dan aman, tidak ada perkelahian, walaupun suku beragam, sangat beragam. Dari seluruh penjuru bumi, penjuru dunia ini ada di sana. Nah, inilah salah satu yang seharusnya melihat ibadah haji ini sudah yakin. Apalagi melihat rapihnya sholat jutaan orang. Mungkin pernah dibahas ya, ada orang militer dari negara barat yang ditanya bagaimana merapihkan orang sebanyak itu. Ada tayangan tentang Ka'bah, Masjidil Haram. Berapa lama membuat orang itu rapi? Wah, ini lama sekali, puluhan jam. Itu 4 lantai loh. Wah, lebih lama lagi. Itu dari berbagai negara. Wah, itu bisa berhari-hari merapihkannya. Sudah itu qomat. Qad qomatis sholah, qad qomatis sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tiba-tiba rapi. Amazing, begitu. Gimana itu jutaan orang bisa rapi sekejap? Dan tidak ada tuh saf di depan yang kosong dibiarkan kosong, pasti masuk. Rapi, ruku, satu ruku semua, tidak ada yang melawan. Ini pun tanda-tanda kebesaran Allah. Nggak ada tuh yang berani melawan. Apa dia langsung berdiri kan dia presiden? Enggak, nurut. Masya Allah. Jadi sebetulnya yang paling penting dari ibadah haji ini nambah yakin. Kita urutkan ya, Nabi Ibrahim itu memang disebut bapaknya tauhid. Waktu beliau kecil saja, orang tuanya bapaknya Nabi Ibrahim ini pembuat patung. Ibrahim kecil ini sudah nyari Tuhannya sendiri, menggunakan akal dan hatinya. Mana Tuhan saya? Lihat bintang, terpesona. Tapi kalah oleh bulan. Oh, bukan itu Tuhan saya, ini nih bulan. Ternyata hilang paginya. Bukan itu, masa Tuhan hilang. Keluar matahari, ini Tuhan saya. Sore tenggelam juga. Ah, berarti Tuhan saya bukan mereka. Jadi dari kecil sudah menggunakan akalnya, dibimbing hatinya untuk mencari kebenaran. Melihat bapaknya membuat patung, masyarakat, ini patung gak bisa apa-apa. Akhirnya Ibrahim muda membawa kapak, dibabat itu patung-patung. Mungkin ada ayatnya tentang ini ya, tolong disiapkan Ustaz. Dibabat itu patung-patung, disisakan satu berhala yang paling besar, kapak disimpan di sana. Siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Berhala kami, Tuhan-Tuhan kami. Tanya saja sama itu tuh, yang gede, dia yang megang kapaknya. Mana mungkin dia bisa ngomong? Kalau dia tidak bisa ngomong, tidak apa-apa, mengapa kalian sembah? Tapi karena sudah ditutup, tertutup hatinya, maka Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud. Nah lihat ya, pada waktu mau dibakar, Nabi Ibrahim ini yakin, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah satu-satunya pelindung penolong. Dan yakinnya ini bulat. Dan Allah Maha tahu isi hati, maka Allah perintahkan api menjadi dingin dan selamatkan Ibrahim. Jadi mencari kebenaran, menyampaikan kebenaran walaupun resiko tinggi, tetap istiqomah dan Allah menolong. Belum selesai hadirin. Udah itu Ibrahim pergi karena lama tidak punya anak.
Suatu saat sudah sepuh sekali Siti Hajar hamil. Lalu dapat lagi perintah. Bayangkan, sudah lama menunggu ingin punya anak, penantian berpuluh tahun, istrinya melahirkan, waktu menyusui diperintahkan ke lembah Baka ini, ke Mekah. Tidak ada pohon, tidak ada rumah, digantung, ada pohon yang kecil, digantungkan saja tempat minum dan secukup tempat makanan. Pergi itu Nabi Ibrahim, maukah engkau mau tinggalkan kami di sini di tempat yang tidak ada apa-apanya? Tidak menjawab. Baru menjawab ketika Siti Hajar berkata, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab, iya. Lalu Siti Hajar, ya, kalau perintah Allah, pasti Allah akan menjaga kami. Bayangkan ninggalkan istri dan anak karena patuh kepada perintah Allah. Wah, saya mikir ini berat sekali, ini ujian tauhidnya. Dan yakin Allah pasti ngurus. Siti Hajar ternyata seorang istri yang bertauhid juga, berhasil dididik. Kalau ini perintah Allah, pasti Allah ngurus. Tapi sempurna ikhtiarnya. Lari sofa marwah 7 kali, naik turun, jalan lari, naik turun. Dan Allah berikan air zam-zam tidak di sofa, tidak di marwah, tapi di bawah kakinya bayi Ismail. Sampai sekarang monumental. Hijri Ismail juga monumental. Ini adalah lambang ketauhidan. Yakin bahwa perintah Allah itu benar, yakin bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan hamba yang patuh kepadanya. Oh, berat itu. Menanti anak sedemikian lama, pas anak lahir ditinggalkan, dan ditinggalkan betul itu. Dan tidak dirugikan oleh Allah. Ketika Ismail remaja, Nabi Ibrahim datang. Aduh, sukacitanya lihat anak yang dinanti-nantikan. Perintah Allah datang lagi. Anakku, aku bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Lalu anaknya ini, Ismail muda mengatakan, ayah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Niscaya engkau dapati aku anak yang bersabar. Wah, Masya Allah. Ada ayat-ayatnya, sudah jumpa belum? Dalam surat Ibrahim banyak itu. Ya, sedikit lagi saya ceritakan ya sebelum kita dengar ayat-ayatnya. Karena ada beberapa penafsir dari Imam Qurtubi menyimak dari Ibnu Abbas bahwa ketika mau disembelih itu, udah hancurlah hati Nabi Ibrahim. Menyembelih anak yang ditunggu, yang ditinggalkan. Saya aja ngebayangkan ini ada Gaza di sini, kalau saya suruh nyembelih Gaza, aduh, padahal ada 11 ini anaknya. Kan satu mah tinggal 10 ya. Aduh, saya pas ngebayangin ini aja, aduh, nggak kuat gitu, gimana? Tapi ada anaknya, ayah, eratkan ikatanku, katanya, supaya aku tidak bergerak-gerak. Pas mau disembelih lagi, ayah itu tangannya dising-singkan supaya darahnya tidak terpercik ke baju. Nanti engkau pulang ke rumah, engkau jadi sedih, akan kurang keikhlasanmu. Ayah, sampaikan salam ke ibu. Waduh. Tapi begitulah ketika akan terjadi, Allah yang maha adil, maha baik, maha sempurna dengan segala perintah dan janjinya, menggantinya dengan kurban kambing, kibas. Sehingga sekarang alhamdulillah menjadi ibadah kurban. Semuanya jadi kebaikan. Siti Hajar begitulah, jadi kebaikan. Ismail ini anak tauhidnya mantap. Anak yang bertauhid mantap itu anak yang membantu ayahnya. Kan Ibrahim juga sampai mengatakan, duhai anakku, engkau adalah anak yang sangat membantu ayahmu patuh kepada Allah. Nah, begitulah anak yang berbakti itu adalah anak yang membantu orang tuanya jadi dekat, patuh kepada perintah Allah.
Istri yang solehah itu adalah istri yang patuh ke suami, yang mematuhi perintah Allah. Istri yang lebih yakin dengan janji dan jaminan Allah. Istri yang lebih bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Allah. Ini keluarga tauhid. Ya Nabi Ibrahim, ya Siti Hajar, ya Ismail. Makanya disebut bapak tauhid itu seperti itu. Silakan dibacakan hadirin. Tes surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim atau pujian itu di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian. Salam sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia Ibrahim termasuk hamba-hamba kami yang beriman." Masya Allah. Jadi memang yakin ini tebusannya adalah harus dengan mujahadah. Tidak bisa yakin hanya dengan dengar ceramah begini. Ada beberapa kisah nyata baca di internet tentang kisah yang pernah diceritakan. Yang mau ikut pengajian, lalu bensin di motor Vespa-nya ini sudah hampir habis. Kalau beli bensin muter, berarti
kebagian ilmu bisa sebagian. Tapi kalau langsung ke tempat pengajian, berarti pulangnya bisa beli. Akhirnya ikutlah pengajian. Di pengajian, kiainya sedang mengajarkan ilmu sedekah. Maka sing yakin bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Semua sedekah, dia juga jadi mau sedekah, tapi uangnya buat beli bensin. Waktu itu masih 1000-an ya. Bensin paling dapat 1/4 liter. Aduh, bagaimana ini? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Lebih baik sedekah. Kalau pulang dorong motor mah nggak ada masalah daripada tidak sedekah. Akhirnya masuklah sedekah. Tidak ada uang buat beli bensin. Pulang pengajian, bensin motor 200 meter dari majlis habis. Setan nipu tuh kan, gara-gara kamu sedekah jadi bensin habis. Lebih baik dapat ilmu dan bisa ngedorong motor, olahraga. Baru 10 langkah ada mobil Kijang. Ini saya nggak promosi karena ceritanya gitu ya, mau Kijang, mau Vespa, mau bebek. Hei, kenapa? Ya bensinnya entek, mungkin begitu ya. Karena orang Jawa, Mas kenapa? Bensin habis, wes yang ini baiklah. Mungkin ya. Motornya simpan dulu sana, ayo saya antar ke pom bensin. Padahal nggak ada uang tuh. Akhirnya ikut ke pom bensin. Itu temennya yang punya mobil itu turun beli minuman, air minum mineral, dihabiskan minumnya lalu beli bensin 1 liter. Wes, kasih lagi. Oh ngobrol, wah enak ya, kamu mau udah kaya. Kata yang punya motor habis bensin. Kata temennya, ya enakan kamu mah sudah punya anak 3, lah aku belum punya anak. Oh gitu ya. Mau tukar mana Vespa sama anak ya? Udah kamu beruntung kan, kamu udah punya mobil bagus, saya masih punya motor gini. Kamu tapi sudah punya anak 3, aku belum punya. Mau ditukar? Akhirnya sampailah ke motor. Doain ya. Setelah sambil ngisi, kasih amplop. Jangan dibuka karena aku juga nggak tahu isinya. Ini tadi dari kantor dapat bonus. Doain tuh sama istrinya supaya aku juga punya anak ya. Kasihkan. Assalamualaikum, pergi. Nangis tuh. Bensin ada, tadi sudah ada. Plus amplop. Isinya 1 juta itu amplop. Waktu itu berharga sekali. 1000 kali lipat dari uang sedekahnya. Makanya sedekah teh naik atuh hadirin. Dari tiap malam Jumat segitu-gitu nggak ada kenaikan. Susah naiknya. Coba keluarkan. Kalau perlu dengan kunci motornya keluarkan. Karena yakin itu meningkatnya dengan mujahadah, dengan bukti. Kalau kita udah melihat bukti, merasakan bukti, susah untuk tidak yakinnya. Benar? Kita sukanya biasa-biasa aja. Oh, segala diangkut begini. Ini pada ngasih uang, ngasih segala. Maaf, harus disembunyikan. Maksudnya tisu, Kang. Ya. Apa coba di tangan ini? Tebak. Kosong. Jadi kayak tukang sulap aja. Tapi kalau begini kan, coba apa isinya di sini kan? Apa yang ada di tangan saya ini? Jawab. Yakin? Tegang ya. Saya bukan tukang sulap. Kalau kita udah tahu, kita yakin. Makanya hadirin, kalau mau jadi ahlul yakin itu harus mujahadah. Gak bisa enggak. Boleh ceritakan kembali tentang Adi yang namanya sama, maaf ya. Jadi seorang bapak yang sangat ingin anaknya yakin ke Allah. Adi ini SD, datang ke bapaknya hari Kamis, Bapak hari Sabtu ada Dharma Wisata, saya pengen ikut.
bayarnya 27.000. Ya bagus, nanti malam maghrib minta ke Allah, nanti sholat jamaah sama bapak, Allah yang menentukan. Sudah sholat maghrib, doa di bapak mau ngaminin, ya Allah saya pengen Dharma Wisata, bapak saya pelit, 27.000 aja pakai suruh sholat dulu. Adik jangan gitu doanya, langsung. Ya Allah saya minta duit, tidak penting duitnya adik, yang penting kamu mau Dharma Wisata, itu minta Dharma Wisatanya, pengen ke sana, jangan ngomongin duitnya. Ya Allah udah kayak yang bapak saya ngomong aja gitu. Nanti Isya doa lagi, di malam ada tahajud, besok subuh doa lagi. Kalau kamu pengen Dharma Wisata, maka yang menentukan Allah. Pagi-paginya sebelum sekolah, di sini nih uang 27.000. Alhamdulillah Pak. Tunggu dulu di, ini buat bayarin temen kamu yang belum bisa bayar. Lah saya mana Pak? Kamu mah Allah yang ngurus. Oh gitu Pak, udah nurut aja sama bapak. Ini sedekahin nama kamu ya, sekolah. Bu guru saya mau bayar. Iya di, kamu yang belum bayar nih. Tapi kata bapak saya, ini buat bayarin yang belum bayar. Emang ada bu guru? Itu juga belum bayar. Ya udah buat dia aja. Kamu mana? Kata itu dia bu guru, saya juga kagak ngerti. Kata bapak saya Allah yang ngurus. Ya tapi tetap aja di, kalau kamu nggak bayar kamu nggak ikut. Iya bu, itu iyalah, saya juga kurang ngerti. Hari Jumat lewat, Adi belum bayar, malamnya minta, pagi nggak dikasih uang. Habis sholat Adi nggak siap-siap ke sekolah, nggak mandi. Di, kamu kok nggak ke sekolah? Ya namanya belum bayar Pak. Kata guru kalau belum bayar tetap mandi, pakai baju yang rapi, pergi ke sekolah. Sambil jalan banyak zikir, pergi ke musola, bilang ke Allah habis sholat, ya Allah saya udah sampai di sekolah, lapor ke Allah. Gitu ya, pergilah, pergi aja. Sampai bingung gimana ini. Sampai di sekolah, sholat, teman-teman naik ke bisnya, udah penuh, KM turun. Adik, kamu gak ikut? Belum bayar. Oh iya ya, udah berarti kau bagian jaga sekolah. Titip ya dia. Aduh Adi sedih, termasuk yang dibayarin, dada semua. Adi sedih, pergi lagi ke musola, sholat. Ya Allah kok gini-gini amat nasib saya. Perasaan udah minta, udah tahajud ya, udah disedekahin duitnya. Keluar dari musola, ada mobil Alphard hitam berhenti. Keluarlah temannya, Adek nih namanya. Adik, kamu nggak pergi? Ah belum bayar. Kamu kenapa sini deh? Ah saya mau pergi tapi bisnya udah pergi. Iya saya macet tadi. Tunggu di, naik aja ke ibunya, bisik-bisik. Terus kata ibunya, suruh naik sini. Adik sini naik, duduk yang enak di belakang ya. Naik aja. Bener nih bu, mau kemana? Ayo kita susul. Ketinggalan, tutup mobilnya, duduk di mobil Alphard. Mulailah keluar air mata Adi. Benar kata bapakku, pergi itu bukan karena uang, karena Allah mau. Kata bapak, udah bukan kata guru, bukan kata bapak, yang penting kata Allah. Kalau Allah mau pasti kejadian. Bukan karena ada uang, gak ada uang, karena Allah mau. Nangis ya Adi teh. Adi lihat, Adi kenapa kamu nangis? Baru pertama kali ya naik Alphard kata. Ada anak SD hadirin. Aduh benar kata bapak saya deh. Sampai si Ade mah gak pati ngerti ya, ada beda urusan. Sampai di rest area berhenti dulu, berhenti.
Ibunya turun belanja makanan pagi buat sarapan, buat bekal. Banyak makanan. Ini buat adik nih, siapin makannya di mobil tuh. Nangis lagi aja adik. Apaan adik, kamu nangis melulu? Itu yang bayar 27.000 cuma dapat roti 1. Saya sebanyak ini makanan, ya Allah, benar kata bapak saya. Kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi sambil makan tuh, saat yang sama bapak bilang ke ibunya. Ibunya sebetulnya protes. Pak lah, si Adi kan masih kecil, ngajarin tauhid ke anak kecil, kasihanlah Pak. Kemarin tuh nggak apa-apa Bu, semuanya juga dilihat oleh Allah, kita nggak niat jelek. Kalau si Adi sebelum jam 9 pulang, berarti dia nggak berangkat. Tapi mudah-mudahan Allah ngasih hikmah. Tapi kalau dia jam 9 belum pulang, berarti dia berangkat. Sesuai dengan janjinya Allah. Jam 7 malam Adi pulang. Abah, benar janji Allah, Bah. Bawa ketan, bawa tales, bawa singkong. Aduh, mereka pelukan, nangis, menikmati janji dan jaminan Allah. Ini keluarga tuh harusnya kayak gini, keluarga mujahadah ya. Pahit memang ya, harus nahan keinginan, menyedekahkan uang yang buat bayar. Tapi dah nggak mungkin disia-siakan oleh Allah. Semuanya kan dilihat oleh Allah, benar? Biar anak kecil sekalipun, Allah pasti menyaksikan. Allah juga tahu niat orang tua, nggak macam-macam. Orang tuanya ingin anaknya percaya kepada janji Allah. Gimana kalau nggak jadi pergi? Pasti Allah ngasih tahu di hatinya tuh. Mungkin dia tenang, mungkin dia dapat hikmah. Allah ngerti bagaimana akal anak segede gitu menjangkau. Allah Maha tahu, karena anak itu kan ciptaan Allah. Tingkatan akal apapun dari setiap makhluk, ya Allah yang menciptakan. Yang penting niatnya apa nih Bapak? Niatnya ingin anak ini yakin bahwa yang menentukan tuh Allah, bukan kata orang, kata ini, kata itu. Orang boleh ngomong apa saja, tapi innallaha ala kulli syai'in qadir. Hanya Allah yang menetapkan. Kata dokter kamu akan meninggal 2 bulan lagi, ya dengar saja. Mungkin ilmu yang sampai ke dokter begitu, tapi kan yang nyambut nyawa Allah. Kata orang kamu nggak akan dapat jodoh, wajah kayak gitu mah nggak ada yang mau. Tahu-tahu dia yang mau, ya nggak? Atau apa susahnya oleh Allah dibalikin? Saya nggak mau sama kamu. Ngeludah makin ngepek ya. Dah kan Allah ngelihat dia ngeludah kayak gitu. Apa susahnya membuat yang tadinya sebel jadi senang? Kan semua hati dalam genggaman Allah. Makanya dunia ini adalah dunia mujahadah, bukan dunia leha-leha. Kalau ingin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 2 hal yang tadi disampaikan kisah nyata itu. Oh, di haji juga ada. Kemarin pas saya cerita tentang Adi ini, Pak, ada yang nangis berdua. Rupanya dia juga sama. Bedanya dia mah masalah tentang haji. Udah uangnya keluar, tabungannya disedekahkan. Gimana kalau gitu? Ya nggak apa-apa. Kamu nggak bisa berangkat, ada berangkat malah yang menentukan. Jadi kemarin malah jadi ONA plus juga. Ada kemarin di tempat itu. Tidak pernah menyangka ada seorang ustadz yang baik katanya. Tulus saja ngerjain apa-apa teh tulus. Tidak hitung-hitungan, bahkan tabungan dia juga habis. Bahkan bekal buat hajinya juga habis. Tapi kalau Allah mau, ada aja yang mau ngajak dan bisa berangkat. Nah hadirin, kekayaan kita tuh sebetulnya pada keyakinan. Kalau orang sudah yakin, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti itu ada, sekecil apapun walau sebesar zarah kita akan lihat balasannya.
Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Jadi udah sekarang lempeng aja hidup mah. Mikir baik, ngomong baik, berbuat baik, hati baik. Gimana kita udah berbuat baik, orang nggak berterima kasih, itu kan urusan dia nggak berterima kasih. Kita ningkat. Mana yang lebih baik untuk mujahadah kita? Kita berbuat baik, orang berterima kasih atau tidak berterima kasih? Jawab. Jawab. Berterima kasih atau tidak? Tidak. Kan lebih pahit buat kitanya, ya kan? Ningkat lagi, kita berbuat baik. Ya, ada orang yang tidak terima, ada cuman segini, makanya gitu, nggak boleh. Iya segitu. Kayak suami yang lain dong, ke rumah bawa Ferrari, Lamborghini, ya bawa aja lemper nih. Lempeng ini latihan, ya. Dilihat enggak sih oleh Allah suasana itu? Dilihat enggak? Dilihat. Nih ada seorang suami yang melakukan kesalahan. Cerita, kisah nyata. Istrinya tidak terima. Cemburu, udah capek. Saya udah enggak mau lagi sama kamu. Saya mau gugat cerai. Waduh suami. Gimana Senin akan menggugat? Itu kan kata istri, belum tentu di dalam catatan Allah. Fokus tobat. Nge-SMS jawab apa adanya. Jangan ngebales, jangan bertele-tele. Kalau salah ngaku. Kalau saya ngaku, saya malah diomelin terus. Dengar aja, dah cuman omongan. Nggak pakai bata kan? Nah, kalau ngomelnya pakai bata ya rada repot. Dah, nggak apa-apa. Istighfar. Tobat, ngaku salah, nggak usah lebay. Habis saya begini, nggak usah banyak alasan, nggak usah banyak strategi, sing tulus kalau salah ngaku minta maaf. Bilang, saya minta, saya nggak mau pisah. Kalau memang begitu, Allah yang menentukan. Gimana? Jangan gimana, saya kan nggak tahu ya. Tobat. Sampai sekarang masih tidak sesuai, udah hampir 2 minggu ini. Dan Allah yang ngebulak-balik hati. Hadirin, ini penting sekali ya mujahadah gini. Jadi teman-teman sekalian, kita kan tiap malam Jumat kajian-kajian seperti ini ya, mengenal Allah. Tapi kalau enggak mujahadah rada repot. Yang kecil-kecil aja ya. Misalkan latihan sedekah, jangan ragu-ragu. Punten ya, dulu waktu AA masih muda lah, sebelum berumah tangga, masih belajar Riyadho ke Kiai Khair Afandi, begitu. Saya ingat dengan almarhum Deden Mikdad, itu sahabat saya itu yang awal sekali bangun Darut Tauhid, beliau sudah wafat. Kalau ngaji ke Miftahul Huda naik bis dulu tuh. Ingat ya, ada yang minta-minta kasih jangan. Kalau kasih nggak ada buat ongkos ya. Tapi kalau nggak dikasih ini kan mujahadah ini. Akhirnya diam-diam kasih. Saya ngomong, Den, buat ongkos ada nggak? Lah, saya juga barusan ngasih. Jadi dua-duanya ngasih ya, Den. Jadi nggak ada buat ongkos. Malah pulang gimana? Tenang ya, kita latihan. Kalau nggak jalan sekuatnya. Malam-malam nggak ada buat makanan tuh ya. Ya, udah pengajian malam, ingat tuh. Orang mulai pada makan jam 11, kita nggak boleh tomak, nggak boleh ngarap-ngarap dikasih. Keluar aja di dekat kolam pada diam, tenang ya. Datang kakek-kakek bawa makanan. Ujang, iya makan, sarang katanya. Misting kecil hadirinnya. Memang baik, tapi kan mistingnya kecil ya. Dipakai bertiga, Deden gede, saya gede, kakek kecil nggak kebahagiaan. Kayak nuhun, aki nuhun, kanggo aki we. Tenang Den, ini cobaan dari Allah ya. Tidak lama kemudian uahnya yang manggil, mana tahu orang Bandung teh
mana? Dipanggil tuh, dicari tuh oleh anaknya. Diajak ke rumah, alhamdulillah dikasih gurame tuh. Ya aneh, Allahu Akbar, kebayang pada sedekah nggak seberapa, gurame di rumahnya. Wah, betulan tuh dijamu. Ya Allah, benar. Tidur di masjid. Mau pulang nih. Wah, mulai rada galau, siap-siap di jalan jauh ya. Datang lagi kan banyak sepuh-sepuh tuh. Ujang, ayo, ngiring jang aki weh. Aki di Garut. Tuh, dan pertolongan Allah ada. Ternyata beliau juga nggak punya mobil, nebeng di angkutan orang lain. Nah, alhamdulillah. Akhirnya sampailah ke Garut. Nyicil tuh naik kolbak dulu, tahun 80 berapa lah gitu, 84 mungkin. 85-an. Sampai di tempatnya, doakan yo, bangun masjid. Alhamdulillah disuruh ngedoa, ngambil ikan, pulang ke Bandung, Masya Allah, bawa ikan, bawa ayam tuh. Dikasih ayam. Nah, ini riadoh gini, tapi ada kalanya juga nyeplos jalan tuh ya dari Muhammad Tawat naik ya, sambil ngelihat ke belakang mana pertolongan Allah teh. Nyampe ke situ. Yes. Mungkin Toma ngarap-ngarap tuh juga suka kenalan, salaman gitu. Enggak tuh nyeplos tadi. Jadi ternyata kalau memang ngarap-ngarap itu yang enggak tuh Pak. Tapi kalau udahlah, udah sedekah juga sudah ladang amal. Nah hadirin sekalian, jadi kalau boleh menganjurkan ya, buat target masing-masing untuk mujahadah. Kan tiap orang punya kemampuan berbeda, punya potensi berbeda, punya masalah berbeda. Ada yang masalahnya di pelit, ada yang masalahnya di mudah tersinggung, ada yang masalahnya pengen dipuji orang. Masya Allah. Boleh cerita satu lagi? Ini zaman dulu, ini juga diajarin oleh guru. Pokoknya ini waktu dulu ya, sekarang udah enggak. Pokoknya kalau ada yang suka kepada yang ada pada dirimu, sebelum minta kasihin. Ini berat hadirin. Dulu saya senang sekali punya cincin yang ada lavannya. Oh iya, cincinnya keren. Aduh, ya sok lah. Nyari lagi cincin. Jadi tiap pakai ini enggak, ini udah beda lagi ya sekarang soalnya. Pindah dari cincin ke baju. Suatu saat kan pakai jas, ada 3 saya jas waktu itu ya. Keren, wih, jasnya keren. Aduh, ya harus dikasihin. Emang suka, sok ya kasihin. Sampai akhirnya nggak punya lagi tuh baju buat ceramah. Udah mulai ceramah waktu itu. Ingat, waktu malam minggu itu ceramah di Jatinangor. Malam, becek, jatuh tuh, karena licin, baju kotor. Nah minggu juga ada undangan ceramah. Gak mungkin dicuci malam-malam. Itu baju kojo tuh, baju inti ya, untuk ceramah apa, baju andalan. Aduh, saya pikir, aduh, waktu itu masih tinggal di rumah orang tua di KPAD. Aduh, gimana besok saya ceramah pakai baju yang mana ini? Gak mungkin dicuci malam kering, gak sampai ke rumah malam. Masya Allah tuh. Sesudah sholat subuh, ingat tuh. Yang datang tuh Apit Toadi namanya, Apit temen. Bawa baju safari, batik 2. Nih cocok nggak? Di saya kegedean, kekecilan. Dan beliau kan badannya gede ya. Atau jadi cocok hadirin. Ya Allah, selalu tepat pada waktunya. Enggak pernah kebayang bakal punya baju safari kayak gitu ya. Jeng kenapa? Coba cocok di dia, nggak dikasihin kan? Jadi harus dibikin kekecilan, jadi supaya cocok buat saya. Coba kalau double L gitu kan malu saya pakainya, deh. Gamis bukan. Jadi jangan suka ragu lah hadirin, adalah. Tapi ya gini-gini memang harus latihan. Latihan. Ini guru, dia sesudah diuji dengan kemarin popularitas, satu penyakit saya tuh adalah jadi toma ke orang. Karena teman-teman kan banyak kaya-kaya. Ini jadi penyakit. Jadi kalau lihat diajak jalan misalkan ke toko mana gitu ya,
Weh itu TV keren banget ya. Nah, padahal saya pengen. Suka ya, dikirim tuh TV ke sini. Mau jam tangan, HP, wah ini ditegur keras oleh guru kemarin tuh. Tidak boleh tomak, ya. Jangan. Jaga jarak dari orang-orang yang suka ngasih. Gak usah kontak. Oh ini asalnya berat. Tidak boleh ingin dikasih. Jangankan mulut, hati aja nggak boleh. Jadi latihan diam aja. Nah, ternyata kalau Allah mau, nah termasuk kuda itu kemarin yang sudah meninggal itu. Saya kan kudanya 2 meninggal tuh, dua-duanya Al-Adiyat 1, bukan meninggal, wafat ya. Aduh, pengen beli lagi, enggak, belum waktunya. Diam aja. Sampai les gitu keinginan dah makmurkan aja nih, ada kuda-kuda teman-teman sambil bagi-bagi pahala. Tahu-tahu tiba-tiba ada seseorang yang saya nggak kenal nggak apa, ngasih kuda. Berapa coba? 2 ya, cocok dengan yang telah mendahului kita tadi. Oh begitu, kalau sudah hilang pengen dikasih malah datang. Nah gitulah hadirin, sekedar mujahadah. Jadi jangan biarkan ilmu itu hanya didengar saja, tapi harus menjadi target mujahadah. Bikin target masing-masing, melepas. Yang senang dipuji orang, hati-hati di sana mujahadahnya. Yang emosional, latihan memaafkan, latihan ngedatengin orang yang disebelin, ya. Atau dia ngejengkelin ke kita, datang ke sana, oh itu berat ya. Seperti kita dengki ke seseorang, itu mujahadahnya ngedatengin dia tuh, bawa makanan. Kalau dia dipuji, wah azannya bagus ya, iya gitu, puji lagi ya. Biasanya kita kan, oh enggak, biasa aja, puji. Dia pinter, pinter banget. Tapi harus ikhlas ya mujinya. Nah, mujahadah begini dalilnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah lebih bersungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Itulah hadirin, buat target masing-masing. Yang punya HP dan kira-kira HP-nya bidosaun ya, udah sedekahkan aja sini. Terlalu berat dong, itu kehilangan nyawa katanya. Yang biasanya misalkan terus keganggu tahajudnya dengan HP, bangun tidur udah nge-broadcast, bangun tahajud, sepertiga malam terakhir saat mustajab, inilah saat dikabulkan doa, diampuni dosa. Terus broadcast, dia mah terus kita ngebukaan. Dia sudah broadcast ngebangunin orang, dia nggak bangun-bangun, tetap buka WA. Oh saya kena nih penyakit ini, misal begitu, udah mau tidur off, matiin, baru bangun nanti subuh. Gitulah latihan. Bikin target pada subuh harus sedekah, harus ada uang. Tiap ke masjid harus sedekah. Bikin target begitu. Kurangin makan, duit nggak ada, makan nggak, sedekah. Tiap hari harus nolong orang. Nanti ditingkatkan, nolong orang sembunyi-sembunyi. Harus punya amal rahasia, Tidak harus diketahui semua orang. Rahasiakan. Harus punya, jangan sampai, karena yang disukai nafsu itu biasanya contoh nih, sedekah yang disukai nafsu yang sedikit atau yang banyak? Sedikit. Kalau banyak yang disukai nafsu diumumkan atau sembunyi-sembunyi? Nah, tahajud yang disukai nafsu ina atau ar-Rahman. Nah, ke masjid yang disukai nafsu sesudah qomat atau datang lebih awal? Nah kita kalau udah kenal gitu lebih enak Pak. Oh ini pasti nafsu nih. Nafsu tuh nggak suka kepada apa yang disukai Allah.
Makanya kalau ini nafsu nih, lakukan yang sebaliknya, gitu lawan itu. Misalkan malas sholat sunnah, sholat saja. Aduh malas sedekah nanti aja. Sekarang buka Quran sehalaman cukup, tidak 5 lembar. Oh siksa aja dia. Nanti dia serius begitu ngejongkeng nanti dia. Jadi kalau dia mulai mau jinak-jinak, bebani oleh kita, dan dia pasti nurut ya. Tidak pengen jajan, tidak pengen es krim, apa es krim, duit aja nggak punya ya. Iya deh, kalau gitu saya kuasa menahan diri. Hadirin, begitulah. Seperti misalkan ada yang naksir, terima jangan karena masih kelas 2 SD ya nggak. Pendek kata, tidak semua nafsu buruk ya, tapi kalau udah semakin kenal gitu, mujahadah itu menaklukkan nafsu kita. Kayak lagi ada WA yang nggak enak, kita pengen ngebales ya, tapi di sini udah mulai nggak enak. Nah itu ciri-ciri nafsu ya. Udah diem pengen ngejawab aja, tapi buat apa ngejawab? Yang ngebulak-balik hati kan Allah. Suasana lagi marah-marahan begini, lebih baik diem Nah, kalau nafsu itu maunya terus saja, tapi cirinya adalah tidak nyaman di hati. Nah hadirin, semua ini mujahadah ya. Kalau mengendalikan kuda aja butuh berbulan-bulan, mengendalikan syahwat, mengendalikan amarah, mengendalikan mata, itu juga harus terus menerus. Tanpa itu sulit kita menjadi orang yang yakin. Nah itulah mengacu dari bagaimana Nabi Ibrahim menjadi yakin dan selalu yakin. Termasuk Nabi Ibrahim yang minta motong-motong burung itu ya. Itu bukan tidak percaya ke Allah, tapi supaya makin yakin bagaimana Allah menghidupkan burung-burung. Hadirin, itu level Nabi ya. Kita nggak usah ada kucing kita potong-potong, nggak sesuai dengan makom masing-masing. Silakan. Tes surat Al-Jasiyah ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Masya Allah. Kita harus yakin bahwa segala urusan itu dalam genggaman Allah. Jangan harap dan takut ke makhluk, karena makhluk tidak bisa melakukan apapun tanpa izin Allah. Nikmat tidak bisa datang tanpa izin Allah, musibah tidak bisa menimpa tanpa izin Allah. Dan bagi orang yang beriman, semua kejadian baik. Diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Giliran diberikan sedikit ujian dalam hidup ini dia bersabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Terima kasih hadirin, sudah jam 9, maaf. Kalau di Mekah sekarang jam 5, baru maghribnya jam 7, baru selesai asar ini. Alhamdulillah. Efeknya nanti di sini jam 12 malam, saya masih melek karena jam 8 di sana. Ya. Giliran jam 1
Malam di sini jam 5 kan siaran tuh. Di sana jam 1. Jadi besok pagi kebayang tuh saya jam 5 tuh. Pagi di sini harus siaran seperti jam 1. Tapi tidak, jalani saja ya. Jangan dijalanin juga. Pasti harus terjadi jam 1-nya, jam 5. Terima kasih, mudah-mudahan jadi kebaikan bagi semua. Bagi yang akan bersedekah, silakan sedekah. Kali ini sedekahnya adalah wakaf ya. Tapi bagi teman-teman yang akan sedekah untuk Myanmar, Rohingya, insya Allah di depan SMM sudah siap dan kita pun akan mengirim relawan ke sana, relawan kemanusiaan ya. Sebagaimana ke Somalia, ke Suriah, ke Palestina, alhamdulillah. Oh ya, di Palestina unta dari Darut Tauhid, TPU Darut Tauhid mewakili teman-teman, jumlahnya 87 ekor. Rekor tahun kemarin 52 saja sudah terbanyak. Kita dengan izin Allah jadi jalan 87 ekor unta. Termasuk di Suriah, di Somalia, di beberapa tempat, dan di Indonesia alhamdulillah peningkatannya signifikan. Hampir 2 kali lipat jumlah yang berkurbannya. Silakan kita simak bacaan Quran sambil berwakaf. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah. Hadirin, sejenak kita tundukkan hati kita. Allah Maha dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah Maha menyaksikan, Maha melihat dengan teliti apapun yang engkau kerjakan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakanlah aku adalah dekat. Allah Maha dekat. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pertemuan ini. Allah tahu apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu semua maksiat yang kita perbuat. Allah tahu pikiran kita, lirikan mata. Allah tahu persis setiap perkataan kita, kebohongan, janji palsu, orang-orang yang teraniaya oleh lisan, ghibah, fitnah. Allah tahu kebusukan hati kita. Tidak ada satupun yang mendekati zina yang tidak disaksikan. Tapi Allah masih menutup-nutupi aib kita. Orang-orang menyangka kita ini orang baik. Padahal Allah tahu persis siapa diri kita yang sesungguhnya. Allah yang menutupi aib, juga Allah yang menuntun kita agar tahu siapa diri ini. Allah menuntun kita datang ke majelis ilmu. Tiap langkah menggugurkan dosa, tiap langkah mengangkat derajat. Allah yang mengumpulkan kita di majelis ilmu ini. Allah datangkan malaikat yang terus mendoakan ampunan dan rahmat bagi kita. Allah bekali kita dengan rezeki agar bisa sedekah, dan sedekah bisa menggugurkan dosa kita. Allah janji majelis zikir adalah salah satu tempat Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu mana yang akan kau dustakan? Ya Allah, Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Rabb, Engkau takdirkan kami berkumpul di rumah-Mu ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan penuh ampunan-Mu. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sebanyak apapun maksiat yang kami lakukan. Sekotor apapun tubuh kami ini. Ampuni ya Allah sekelam apapun hidup yang pernah kami lalui. Doa ya Allah, hapuskan aib-aib yang selama ini kami sembunyikan. Kami tutup-tutupi siang dan malam. Engkau tahu semuanya ya Rabb. Ya Allah, wahai yang Maha Pengampun, ampuni
semua kezaliman kami kepada orang tua. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Ampuni orang tua. Beri hidayah bagi yang belum mengenal Islam. Berikan ampunan bagi yang orang tuanya bergelimang dosa. Berikan tuntunan bagi yang masih jauh darimu ya Allah. Berikan kebahagiaan bagi yang orang tuanya menderita. Berikan kesembuhan bagi yang sakit. Berikan kesempatan kami berbakti ya Allah. Ya Allah, jadikan kami jalan kebahagiaan bagi dunia akhirat orang tua. Ya Karim, ampuni guru-guru kami ya Allah, para ulama, para ustaz yang kau jadikan jalan kami kembali ke jalan-Mu. Sesudah sekian lama kami mengkhianati-Mu, melupakan-Mu. Ya Allah, muliakan hamba-hamba yang kau pilih menjadi jalan ilmu bagi kami, jalan hidayah. Berkahi keluarganya, keturunannya. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang menjadi jalan rezeki dari-Mu. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba-Mu yang tahu balas budi. Jangan biarkan kami menjadi orang yang tidak tahu balas budi. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang selama ini sering kami zolimi, sengaja, tidak sengaja. Juga ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah menzolimi kami, yang sengaja, yang tidak sengaja. Golongkan kami menjadi orang yang bersedekah kebaikan dengan memaafkan ya Allah. Kami tidak akan menuntut orang-orang yang pernah menyakiti kami. Saudara-saudara kami yang berbuat zalim kepada kami, ya Allah, berikan kesanggupan kami mencegah kemungkaran, mengajak orang pada kebaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang Maha menatap, selamatkan keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang beriman teguh, keluarga yang yakin padamu, keluarga yang tidak ditipu oleh duniawi ini, keluarga yang tidak diperbudak dunia ya Allah. Titipkan kepada kami semuanya rezeki yang berkah ya Allah, yang halal, yang mendekatkan kami kepadamu, yang bisa membuat hidup ini banyak beramal di jalanmu. Jangan sentuhkan kepada kami harta haram, harta subhat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Kabulkan siapapun yang munajat ini ya Karim. Seandainya hamba yang kembali dari tanah suci-Mu, Engkau ijabah doanya, hamba mohon kabulkan siapapun yang munajat ini ya Karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doalah hadirin masing-masing, amin ya Allah. Doakan saudara kita di Myanmar, hadirin, saudara kita di Burma. Ya Allah, amin ya Allah, amin. Amin. Doalah hadirin, apa saja yang baik doalah hadirin. Allah Maha mendengar, ya Karim, ya Mujib, ya Rahman. Ya Allah, bersihkan kami dari kemusyrikan sehalus apapun. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Bersihkan kami dari kemunafikan ya Allah.
Bersihkan kami dari kefasikan, kesombongan, sifat ria, kedengkian terhadap orang beriman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah, undang ke Baitullah ya Allah, sempurnakan keislaman kami, wafatkan kami semua husnul khotimah ya Allah, lindungi dari su'ul khotimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Maaf sudah terlalu larut malam, bisa langsung pulang sesudah ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.